Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Untung Khairuddin selaku dosen mata kuliah pengampu praktek ibadah, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertatapan wajah seperti saat ini. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya minal dzulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang perkara syubhat. Di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurul mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa subahati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subahati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyar ta'fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perkara yang dihalalkan itu sudah jelas dan perkara yang diharamkan pun sudah jelas. Kemudian di antara kedua perkara tersebut ada yang dinamakan dengan perkara syubhat. Perkara syubhat ialah suatu perkara yang hukumnya masih belum jelas atau masih samar-samar. Masih belum jelas nih, pokoknya masih samar-samar. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa barang siapa yang dapat menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi kita harus menjaga kehormatan kita dan agama kita dengan cara apa? Menjauhi perkara yang syubhat, yang masih samar atau belum jelas hukumnya. Barang siapa yang tidak dapat menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka ia telah masuk pada perkara yang diharamkan. Mengapa demikian? Karena orang yang telah terbiasa dengan perkara syubhat, maka ia akan dengan mudahnya itu terjerumus pada perkara yang haram. Jadi kalau orang sudah kebiasaan melakukan hal syubhat, maka dia akan selalu terjerumus dalam dosa-dosa dan nanti dia akan masuk neraka. Nah, contohnya ketika seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di dekat tempat yang terlarang. Maksudnya tempat terlarang ini semisalkan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yang punya kambing tersebut itu orang Indonesia. Nah, maka jadi di antara perbatasan itu paling banyak rumputnya, paling lebat rumputnya. Jadi pengembala tersebut yang dari Indonesia ini mengembala kambingnya di antara perbatasan itu. Jadi kan kalau semisalkan pengembala kambing mengembala di perbatasan itu tuh masih sama-sama hukumnya, karena emang perbatasan itu kan emang punya Indonesia dan Malaysia, masih sama-sama hukumnya. Nah, kan kambing itu tidak berakal. Jadi kalau semisalkan mengembala kambing itu harus dijaga, karena kalau tidak dijaga maka kambingnya akan terjerumus ke perkara yang syubhat atau perkara yang haram. Karena apa? Kalau dia lurus aja sampai ke perbatasan, sampai ke negara Malaysia, nah itu sudah termasuk haram karena bukan hak miliknya. Bisa jadi kemungkinan besar kambing tersebut akan masuk ke tempat terlarang, karena mungkin di tempat terlarang itu tumbuhnya itu lebih segar dan lebat. Oleh karenanya kita harus menanamkan sikap wara atau berhati-hati dalam perkara syubhat. Mungkin cukup sekian ceramah saya.
tentang syubhat. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya karena saya masih proses dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.